diketahui oleh Abraham. Ini gimana cara Bang Billy menjelaskan? Justru kalau itu hanya ilusi. Kalau berpikir secara logika, malaikat itu kan bukan makhluk jasad seperti kita yang memiliki badan supaya bisa makan, enggak gitu. Nah, dia malaikat surgawi itu aslinya itu seperti ruah, seperti angin mereka. Makanya di dalam kitab Mazmur malaikat itu dikatakan dalam terjemahannya seperti ruah angin. Terjemahannya malaikat, angels, karena memang bentuknya roh, tidak memerlukan makanan. Makanya teman-teman Kristen, ketika kitab kami ada di tangan kalian, itu akan menjadi racun tanpa memahami secara teks dan konteks gitu. Kalian memahami Tuhan punya telinga, kan ada telinga Tuhan bukan kurang tajam untuk mendengar, tangannya bukan kurang panjang untuk menolong, tapi dosamu yang membuat engkau jauh dari Tuhan. Itu antromorfisme, perumpamaan, majas, bahwa Tuhan memakai instrumen-instrumen manusia untuk menjelaskan firman-Nya kepada manusia gitu. Ketika dia berbicara dengan malaikat, tentu tidak memakai bahasa manusia begitu. Lanjut. Oke, Abang, halo, Abang. Kalau soal bicara, sabar Bang, saya belum selesai Bang. Nah, tadi Bang di ayat 8, kalau bahasa aslinya tulisannya seperti apa? Teks bahasa aslinya dalam Kejadian 18 ayat 8 tentang mereka makan itu. Kan tulisannya tetap mereka makan kalau dalam bahasa teks asli. Atau kalau ada pendapat lain sesuai dengan teks yang ada. Tes. Abang, tadi udah dijelasin panjang lebar loh itu. Iya, tapi maksudnya yang secara teks tertulis di dalam bahasa itu tulisannya tetap makan, atau yang ditunjukkan oleh Bang Billy kan hanya keterangan menurut pendapat rabi-rabi Yahudi. Iya, penjelasannya itu penjelasannya. Jadi hanya dalam pandangan kelihatan aja bisa jadikan sebagai dalam perspektif dia ya, bukan dari kami Muslim. Itu kan bahwa memang ketika ditawari perjamuan itu dalam penglihatan Abraham dia itu makan, aslinya tidak gitu, karena dia memang sebangsa malaikat. Itu aslinya pasti makan ya gitu. Iya Itulah itu makanya yang tadi dijelaskan. Ketika Yakub bergumul dengan Tuhan dan Tuhannya kalah, kan geblek. Nah itu dia makanya. Iya, Tuhan bergulat dengan Allah kalah, kan kacau. Saya sih itu malaikat Bang Billy. Iya makanya kalau mau sesuai teks ya nggak begitu cara belajar Torah yang benar. Sama kayak Kejadian 18 tadi kan penjelasannya di pasal selanjutnya itu bicara tentang malaikat, walaupun awalnya dikatakan Tuhan yang datang, ya toh. Nih kalau mau hitung-hitungan, jadi ada 5. Jadi kalau mau hitung-hitungan ada Tuhan muncul kepada Abraham udah 2 tuh. Baru habis itu ada 3 orang, jadi 5 itu yang hadir di situ di dalam pembicaraan itu ada 5. Nah, kalau teman-teman Kristen kan 3 ini satunya Tuhan, gitu. Geblek, akhirnya geblek. Itu hitungannya teman Kristen gitu. Satunya itu Tuhan jadi manusia dan 2-nya malaikat, makanya hilang di pasal 19-nya. Itulah kalau dipaksakan doktrin-doktrin atau dogma-dogma dari pagan kayak gitu jadinya. Justru kalian paganisme kuras, justru Muslim yang paganisme kuras. Coba menurut Bang Mas, aku mau nanya si Bang Billy dulu ya. Tunggu. Kalau penjelasan Bang Billy tentang Kejadian 1 ayat yang ke-26 sampai 27. Iya, ada 2 pertanyaan tentang hal itu. Pertama, ulang lagi dong saya. Udah terangin tadi. Bang Bill, kenapa kalian Yahudi Israel itu disebut bangsa pilihan? Apa sih penjelasannya? Kalau Bang Billy sendiri lah. Ya. Orlah goim menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Jadi biarlah yang gelap itu datang kepada yang terang, jangan yang terang nyamperin gelap. Gitu. Jadi bangsa lain nggak boleh? Iya boleh, datanglah kepada terang. Jadi apakah bangsa Yahudi aja yang akan selamat masuk surga? Enggak. Itulah bedanya, kalau kau nggak terima Yesus kau masuk neraka, kau dibakar. Nah, itu Yahudi nggak begitu. Berarti kan harus datang ke Yahudi ya, baca dokumen Yahudi ya. Nah itulah keselamatan kalian datang dari bangsa siapa? Itulah maksudnya bangsa pilihan itu artinya itu kan. Berarti kita harus baca dokumen Yahudi. Coba. Gitu kan? Keselamatan kalian datang dari bangsa apa? Dari bangsa Yahudi. Berarti belajar sama Bang Billy. Tapi nggak boleh kan dari bangsa lain itu artinya.
belajar sama Bang Bisa dari Mesir nggak boleh itu kan? Alkitab. Itulah makanya kitab kalian itu jadi bingung ya. Keselamatan dari bangsa Yahudi. Kalian mencintai Israel. Saya yakin semua Kristen mencintai Israel, tapi mereka tidak cinta Torahnya, begitu. Cinta kita Torahnya. Cinta Torahnya kami lakukan, Bang Billy. Ya, kalau cinta Torahnya, Zakaria sama sahabat Rekatso dong. Kamu melihara sahabat enggak? Enggak, intinya yang kami cintai, intinya 10 perintah Tuhan. 10 perintah Tuhan apa lagi? 10 perintah Tuhan. Kamu melihara sahabat enggak? Perintah Tuhannya kan yang penting dalam Torah itu, Bro Billy. Ya, kamu kan Kristen. Kamu melihara sahabat enggak? Enggak lah. Nah, berarti kau Billy, aku pelihara, Billy. Bentar. Aku pelihara. Bentar. Ini menurut Herman ini yang penting itu perintahnya, bukan mengamalkannya. Ini kocak Esensinya. Itulah 10 perintah lah perintah. Yang penting perintahnya ada, mengamalkannya nggak penting. Kacau ini. Iya, diamalkan, harus dikerjakan. Saya namanya perintah. Itu melihara sahabat tujuan. Bang Billy, kalau kami Kristen kan mempunyai beberapa golongan, ya toh. Kalau Yahudi itu ada nggak golongan? Misalnya kalau zaman Yesus yang saya tahu kan ada golongan Saduki, golongan Farisi, Herodiani, dan ya, Farisi, Saduki, Eseni, ya. Eseni, ya. Kalau untuk saat ini golongan, ya. Untuk saat ini ada Ortodoks yang adalah perwakilan dari Farisi, dan ada juga yang paling kontras itu Reform, seperti namanya Reform, Yahudi Reform. Tapi semua itu berbeda hanya di dalam masalah pelaksanaan perintah-perintah Tuhan, halakah. Misalnya perempuan kalau dalam Ortodoks nggak boleh memakai tefilin, itu yang dilingkarkan di tangan dan di kaki, di tangan dan di dahi itu nggak boleh perempuan. Tapi kalau Reform boleh gitu. Alasannya apa? Karena Deborah juga memakai itu. Nah, itu lebih kepada itu. Tapi konsep ketuhanan sama, final. Shema Israel Adonai Echad, bukan Shlosha, bukan Shefa, bukan 3, bukan 7. Berarti kalau gitu Bang Bil, kalau tentang ketuhanannya berbeda, berarti kategorinya penumpang gelap berarti ya? Ya, kalau gini kitabnya dipakai tapi Tuhannya beda ya, itu rada-rada bingung juga begitu. Ya, Billy sesuai kalau Kristen. Billy coba artikan Yesaya 25 ayat 9. Kalian juga artikan Tuhan kalian. Coba jawab ini Billy. Terangkan dulu Yesaya 25 ayat 9. Oh, selesaikan Yesaya nggak lama ya. Bang Billy, gini Bang, kan ada berapa maksudnya. Ada yang saya dengar ini ada pengertian Mesias itu bicara tentang bahwa Elohim sendiri yang turun. Wih, kita lihat. Itu yang ingin saya tanyakan. Justru saya ingin konfirmasi dengan orangnya. Apakah ada kalau kita kan Kristen akan ada berapa itu? Oh, itu ada mesianik namanya, mesianik itu. Ya. Kalau di Yahudi yang saya pernah pelajari, ternyata ada yang golongan Farisi kalau tidak salah, atau golongan yang percaya Mesias itu ya itulah Elohim itu sendiri akan datang. Kalau nggak salah ya berarti salah. Tuhan, itulah, karena itu kan saya Mesias itu manusia. Kita lihat Yesaya 11. Ya, betul. Roh Tuhan ada padanya, roh hikmat ada padanya, roh pengetahuan akan Tuhan ada padanya. Iya, yang kesukaannya takut akan Tuhan. Jadi dia bukan Tuhan. Yesaya 11 ayat 3, coba dibacakan. Ayo. Kalau ada 1-2 orang berbicara tentang namaku, aku hadir di situ, cepat. Ayo cepat. Yes, baca itu. Apa ayatnya? Terjemahan apa tuh terjemahan? Ya, coba baca, ya. Yesaya 11 ayat 1 sampai 3. 11 ayat 1 sampai 3. Karena daripada batang Isa yang tunggal itu akan terbit suatu pucuk dan suatu taruk, daripada akarnya akan berbuah. Maka di atasnya akan berhenti roh Tuhan, yaitu roh hikmat dan akal, roh bicara dan kuat, roh pengetahuan dan takut akan Tuhan. Bahkan ia pun akan bernafas dalam takut akan Tuhan, dan tiada ia akan menghukumkan seluruh pemandangan mata, dan lagi tiada ia akan memutuskan hukum seturut pendengaran telinga.
Betul, berarti dia takut akan Tuhan, bukan dia itu Tuhan, gitu. Nah, Mesias itu dalam kita Yesaya 11 itu kekuatannya melebihi kekuatan militer. Apa kekuatannya? Dengan mulut. Coba kau baca ayat 4. Dengan mulut, dengan lidahnya, bibirnya dia akan mengajar bangsa-bangsa. 11 ayat 4, Bang. Melainkan orang miskin akan dihukumkannya dengan adil dan dibenarkannya hal orang yang tiada dapat melawan dia dengan kebetulan. Dengan cemeti mulutnya ia akan menyesah segala penganiaya dan dengan nafas bibirnya akan dibunuhnya segala orang fasik. Ya. Nah, kekuatan Mesias itu melebihi kekuatan bersenjata. Kenapa? Seperti Elisha dengan kutuknya bisa membuat orang celaka, demikian juga sang Mesias nanti. Karena Mesias yang benar nih, bukan Yesus, yang nggak bisa digebukin, ditombak dia. Dia itu dia akan seperti Musa dan melebihi Salomo hikmatnya. Tuh. Makanya Bang Billy, kami sering mengatakan yang dibunuh tersalib itu menebus dosa orang Kristen, itu Yesus palsu, bukan Yesus asli. Jadi siapa Mesias yang kalian tunggu, Bang Billy? Pertanyaan yang bagus. Buka Yesaya 37 ayat 25. Silakan. Ya. Yesaya 37 ayat 25. 37 ayat 25. 25 deh. 25 ada. 37. Yesaya 37 ayat 25. Sebenarnya ada 24, tapi enggak apa, 25 aja. Apa itu? Baca. Sebentar, belum dapatku. Siapa yang duluan dapat lah? Yesaya. Nih. Yesaya 37. Tuh, semua udah pada nulis di bawah tuh. Teman-teman Islam pinter-pinter nih. 37 ayat 25 ya. Jawab itu. Ayat 25 kita baca. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub. Di mana nenek moyang mereka tinggal, ya, mereka, anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya. Dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Jadi Daud. Boom. Satu. Yang kedua, Yeremia 39. Yeremia 39. 30 ayat 9. Kalau saya jadi ini tadi Daud. Ini tadi Daud. Oke. Ya. Sekarang selama-lamanya ya. Ya Yeremia. Oke. Yeremia 39. Fa'asdu tasemelokem David asyarakem lahem. Coba. Ayat 9 bunyinya, pada hari itu utusan-utusanku akan berangkat dengan cepat-cepat untuk mengejutkan. Yeremia. Yeremia salah. Yeremia 39. Fa'afdu tasemelokem Fa'at David asyarakem lahem. Yeremia 39. Ayat 9. Ya, benar ya. Bunyinya, mereka akan akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka dan kepada Daud raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Udah. Boom. Jadi namanya Daud siapa? Juga. Namanya Jadi siapa? Daud yang kalian tunggu-tunggu nanti. Daud namanya Daud. Gitu. Nah sekarang berarti udah ketemu lah. Raja yang akan datang. Belum. Boleh ketemu lah. Sabar. Sekarang ada nggak dinyatakan bahwa raja yang akan datang namanya Yeshua? Ada nggak? Coba di mana dalam kitab? Silakan. Saya tunggu. Saat ini juga saya menyembah patung Yesus. Kalau ada nama Yeshua akan datang sebagai raja. Iyalah. Sekarang berarti udah ketemu lah Mesias kalian, Daud, raja Israel. Udah ketemu kan Asyar-Akim lah. Arti Yesaya 25 ayat 9 itu, Billy. Jangan kemana-mana dulu. Iya dulu kan kalian bilang kan kau bilang kan menunggu-nunggu Mesias, yaitu siapa? Yaitu Daud. Sementara di Yesaya 25 ayat 9 Allah yang turun. Elohim yang turun. Jadi yang mana yang betul? Kenapa kalian menunggu si Daud? Jangan gini, yang pertama Mesias itu bukan Tuhan, itu harus dicatat. Iya, itu. Setuju tuh Herman tuh. Setuju. Mesias bukan Tuhan. Coba satu-satu Bang Billy ya. Satu-satu Bang Billy. Coba dari Bang Jimmy. Bang Jimmy. Itu dicatat ya, Mesias itu kata Bang Billy itu bukan Tuhan. Udah dicatat Bang Jimmy. Udah Bang. Oke, Bang beritakan kebenaran. Ini sekolah, ini jemaat coba perhatikan baik-baik. Bang beritakan, yang lain di mute, yang tidak ngomong di mute.
Bang Herman sama Bang Jamie sudah menyetujui bahwa Mesias itu bukan Tuhan. Bang beritakan, silakan. Saya mau nanya dulu itu, Bang Billy, dulu pernah ngikutin komando Bang Billy, sekarang jarang lihat lagi Bang. Tiap hari apa sih Bang? Nggak tentu, kalau kita lagi ada show konser ya libur dulu. Oke. Nggak pasti. Kembali ke Bang beritakan coba. Jadi dicatat Mesias itu bukan Tuhan. Bang Maco mungkin, silakan Bang Maco. Iya, siap. Bukan Tuhan. Bukan yang Maha Kuasa ya, maksudnya Tuhan Maha Kuasa. Saya beda dengan semua ya. Kalau bilang Yesus bukan Tuhan, saya 1000% yakini Yesus itu Tuhan. Saya juga bukan itu Bang. Mesias, begini. Mesias, bukan Yesus, Mesias. Coba Dari Bang kejadian Maco, Bang Maco. Sebentar Bang Maco. Abang Billy dari Yahudi ini tidak menunjukkan bahwa Yesus itu. Bang Macu, fokusnya itu adalah Mesias. Mesias itu dalam bahasa Ibrani, kalau dalam bahasa Yunani itu Kristos. Bahasa Indonesianya Kristus. Yesus juga Mesias loh Bang. Sabar dulu itu. Ini kita cari tengahnya. Jadi Mesias itu, catat apa tadi Bang Billy? Mesias itu bukan Tuhan Maha Bukan Kuasa. manusia. Hah? Mesias itu bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Mesias itu bukan Tuhan. Sesuai Mesias dengan bukan Tuhan. Maha Kuasa maksudnya. Yesaya 11 ayat 3. Oke, Mesias itu bukan Tuhan. Kita sepakat dulu dari 5 orang Kristen di atas, sepakat dulu bahwa Mesias itu bukan Tuhan. Bang Herman Macu sepakat tadi. Saya Tuhan. Hah? Tapi saya Mesias perjelas, itu Tuhan. Saya tidak sepakat. Bukan yang Maha Kuasa. Ini Mesias yang dibahas, bukan Yesus. Mesias. Saya tidak sepakat dan saya bisa membuktikan ayatnya. Oke, kita baca ya. Mesias, Bang. Kitab ada Mesias ya. Masuk Bang Billy, aduh parah kali di jemaat-jemaatnya ini. Kita baca dulu Alkitab, Abang, supaya Abang paham bahwa Mesias itu Tuhan atau bukan, Abang yang ganteng. Ya, Yohanes 4 ayat 23 sampai 26. Yohanes mah bukan firman Tuhan. Ke situ, Macu. Dia mau perjanjian lama, Macu. Bang Fandi, Yang kita tanya itu Yesus itu pertanyaannya Mesias dirubah, di dalam Bang. kitab Tanakh, dalam kitab perjanjian lama nggak ada Yesus. Tadi kan kita sudah bilang kan. Mesias itu Mesias bukan bukan yang Tuhan, Maha udah Kuasa. jelas satu, Itu Bang. biar Jangan enak. bahas, coba Yang fokus. diurapin, Bang. Izin saya tengahi. Muhammad, Bang, bukan Tuhan, Bang. Izin saya temain. Herman Par sama Jamie yang Katolik sudah mengakui bahwa Mesias itu dalam kitab perjanjian lama itu bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Sekarang Bang Macu. Iya. Bang beritakan dulu, Bang beritakan. Setuju nggak Bang beritakan? Mantap Jamie, betul Jamie. Ya Bang beritakan coba. Setuju nggak Bang beritakan? Ya. Mesias itu bukan Tuhan. Ya, bisa jadi bukan Tuhan. Ya. Oke, bukan Tuhan. Bang Macu. Bisa jadi. Mesias kan hanya satu dari 1000% Tuhan. Ya. Diperkuat oleh Yohanes. Mesias kan Ya, bisa jadi. Yohanes 4 ayat 23 sampai 26. Biar kita baca dulu, biar paham. Saya meyakini dia Tuhan ya. Itu ada di Yohanes 4 ayat 23 sampai 26. Oke, Bang Macu, ada Alkitab nggak di situ? Oke, saya baca ya. Oke, coba baca Yesaya 11 ayat 1 sampai 3. Oh Yesaya. Oke, saya ikutlah. Kita Ya, ikut dulu. coba. Yesus, Ya. Oke, terutama ayat 3-nya itu. Iya, Yesus juru selamat itu, Mesias. Coba. Bukan Yesus, ini sebenarnya kita tidak bahas Yesus perjanjian lama aja tadi. Kami Kristen itu Bang mengharap Macu. Yesus. Kami Coba. Kristen mengharap Yesus. Sabar, kita dengar dulu. Kita dengar dulu Bang Macu akan membacakan Yesaya 11 ayat 1 sampai 3. Yesaya berapa, Bang? 11. Ayat Yesaya Akulah juru selamatku katanya. Yesaya 11. Iya, Ayat 3. akulah juru selamatku. Ayat 1 Yesus sampai 3. adalah juru selamat. Mau baca yang saya Aku sudah kuat. Memang Yesus juru selamat. Tunggu dulu itu. Aduh. Yesaya 11 ayat 1 ya. ayat 1 sampai 3. Jangan dulu jualan kecap itu, Darni. Aduh, belum ada Yesus di sini. Lanjut. Raja damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Betul. Dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ya. Betul. Kenapa, Bang? Coba pencerahannya gimana? Terus. Sampai 3 kan? Sampai 3. Oke, saya baca lagi ya, Bang ya. Ayat 1, 2, dan Roh 3. Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Akan Tuhan. Terus? 3, ya,
kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Akan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, ada amin. 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 Pencerahannya apa, Bang? Nyambungnya di mana? Iya, bahwa Mesias itu bukan Tuhan, dia takut akan Tuhan. Mantap, Bang Billy. Sebagai manusianya, Saya jelaskan. Lanjut. Saya ini dulu, makan dulu, lanjut. Oke, Abang, biar Abang jangan makan dulu. Saya juga belum makan dari siang, biar kita diskusi. Izin Bang Macu, sabar. Jadi kalau Bang Billy sebelum makan, kalau dijejer semua Mesias yang ada di muka bumi ini, satu pun gak ada yang Tuhan ya, Bang Billy, menurut literasi. Nggak ada. Oke, Bang Herman, mantap. Ya, dia datang sebagai manusia loh. Diuruti dia. Manusia memang. Mesias itu memang manusia, tapi gelarnya itu Tuhan. Jelas, memang betul. Yesus itu turun ke bumi kan sebagai manusia. Ini bukan lagi bahas Yesus, ini lagi bahas Mesias. Iya, tapi kami di Kristen ini mengacu kepada Yesus. Mesias itu. Nanti dulu itu. Kristus. Iya. Kan Mesias itu seorang yang diurapi minyak suci atau minyak kudus tuh. Betul. Nah, kalau dijejer semua Mesias yang ada di muka bumi ini, tidak ada satupun yang Tuhan, kata Bang Herman, Pak. Iya, datang sebagai manusia Mesias ini. Bukan manusia sembarangan dia. Dia manusia yang suci ini, Mesias yang satu ini. Gitu dia. Tetap aja bukan yang maha kuasa. Kenapa nggak maha kuasa? Buktinya dia yang dibilang tadi dia bertuhan. Buktinya dia yang menghakimi kelak di akhir zaman. Ada datanya. Kan dari Yesaya 11 tadi dibilang dia bertuhan. Iya, sebagai manusia dia kan tunduk kepada Tuhan. Tuhan bertuhan, masa yang maha kuasa Yesus waktu di bumi ini kan tunduk kepada Tuhan. Gimana sih? Kita baca dulu Yohanes, Abangku yang ganteng. Apakah Mesias itu Yesus atau bukan, Abang? Biar Abang dong paham. Kita kan diskusi juga, Bang. Ya kalau sama saya, karena saya Kristen ya, yang Mesias itu Yesus. Tapi Yesus bukan yang maha kuasa, gitu loh. Di bumi dia bukan maha kuasa. Abang jangan mengaku Kristen. Abang jangan mengaku Kristen kalau Abang memungkiri ketuhanan Yesus. Abang nggak paham itu, Abang. Iya. Makanya Tuhan di sini tadi saya perjelas. Tuhan di sini maksudnya Kristen yang sejati ya. Tidak ada penyangkalan terhadap Yesus itu Tuhan. Abang, kuang ganteng yang paling ganteng. Tuhan di sini yang kita bicarakan ini yang maha kuasa. Abang, jangan merekayasa dari cara logika berpikir Abang yang nggak nyambung. Tanya dulu Bang Hos itu. Tanya dulu Bang Pandi itu. Tuhan yang dimaksud Bang Pandi apa tadi? Anak-anak tertib. Waduh, guru jangan ditanya Hos itu menolak Yesus Tuhan. Jangan ditanya Hos menolak Yesus Tuhan. Gimana sih Herman ini? Gak Kristen kau berarti kalau kau nggak mengaku Yesus Tuhan. Tanya dulu Bang Hos itu. Tuhan mana yang dimaksud si Bang Hos ini? Bang Herman. Tuhan yang dimaksud Bang Hos tadi apa? Yang maha kuasa, yang dulu esa. Jemaatnya Ustadz Alif, ini murid-muridnya diatur dulu. Aduh, aku sambil ada kelas tempat lain di sini ribut, ditinggal bentar. Tuhan, ada di beres ini. Bang Herman, baca Yohanes 24 itu tadi saya suruh baca itu, Bang. Perjanjian lama, Bang, di Yesaya dulu, Yesaya 11 nomor 1 sampai 3. Iya. Mungkin tadi kesimpulannya. Host, kesimpulannya tadi Mesias itu bukan Tuhan. Itu dulu. Ini pelajaran berharga kali ini, teman-teman. Tolong dicatat. Kita tetap percaya Mesias itu Tuhan. Ini teman-teman. Udah dibacain tadi ayatnya. Yang diurapi penyelamat lah. Iya. Mesias itu dia penyelamat, hanya merujuk kepada Tuhan Yesus. Mesias itu bisa juga kepada misalnya ada sejarahnya tentang yang menyelamatkan bangsa Israel, siapa namanya itu mereka katakan Mesias. Jadi tidak selamanya Mesias. Bang Herman kasih penjelasan dulu mereka, Bang Herman, Bang Jemi, aduh parah ini Bang. Itu jadi tidak selamanya Mesias merujuk kepada Yesus, tapi Mesias yang Tuhan yang dibicarakan di sini yang mana? Tuhan yang dibicarakan di sini yang maha kuasa, yang esa. Gitu loh, bahasa Indonesia ini loh. Bang Herman, jadi Bang Herman, gini. Pasti nggak ada satu Tuhan itu yang maha kuasa. Kita kembali ke kitab. Baca aja dalam. Kita kembali ke kitab dulu, Bang Herman, biar Bang Herman paham ya. Oke, kita lihat dulu siapa yang menyampaikan tentang Mesias dan siapa yang bilang bahwa Mesias itu Kristus. Itu lihat di Yohanes dulu, abangku yang ganteng. Setelah lihat di Mesias, siapa Kristus itu? Kristus itu
nama di atas segala nama yang diberikan oleh malaikat Gabriel yang disampaikan langsung. Itu pun udah salah. Kristus dibilang nama. Kristus itu gelar. Bagaimana sih? Itu Mesias. Itu Mesias sama aja. Kristus Tuhan telah lahir di kota Daud. Kristus Tuhan. Ingat baik-baik perkataannya, penegasannya. Kristus Tuhan. Nah, ini juga nih pelajarannya nggak tuntas-tuntas ini. Kristus itu apa tadi? Kristus itu apa artinya tadi? Mesias yang diurapi. Bukan ya, nama. Yang diurapi oleh siapa? Oleh yang Tuhan kan? Iya. Nah, itu yang benar. Yang lahir itu adalah, ini kalau masuk ke Kristennya ya. Yang tadi kan sudah selesai tuh. Mesias itu bukan Tuhan. Nah, sekarang pakai kitab Kristen nih. Yang telah lahir itu adalah Yesus Kristus yang diurapi oleh Tuhan. Itu maksudnya. Betul. Terus salahnya ya, betul, bukan Tuhan, tapi orang yang diurapi oleh Tuhan. Oke, sekarang gini, kita sudah ganti topik. Kita sekarang membuktikan bahwa abang-abang yang ada di room ini, silakan membuktikan kepada saya Yesus bukan Tuhan. Saya membuktikan dari sisi Alkitab bahwa Yesus itu Tuhan. Oke? Enggak, tadi saya setuju tadi sama Alif tadi bilang bahwa yang mengurapi Yesus itu adalah Tuhan. Berarti dia bukan yang mengurapi. Betul. Iya. Iya, betul. Itu logis. Itu. Kristus yang diurapi oleh Tuhan gitu. Saya 11 tadi loh udah dikasih Bang Billy tadi, Mesiasnya bertuhan. Berarti Mesias itu bukan yang maha kuasa. Aduh, susah. Oke. Kita lihat ya. Ini Macu. Jadi kau tadi kan malah bilang ini sebenarnya pelajaran yang agak lebih turun lagi. Mau buktikan kalau Yesus itu Tuhan. Terus nyuruh kepada kita buktikan dia bukan Tuhan. Mohon maaf ya, saya pakai kalimat seperti ini nih. Saya mau bilang, ya selama dia pernah nggak mungkin saya Tuhan kan. Bang Alif, gimana ayatnya Yesus sampaikan memuja dalam Alkitab kita, abangku yang ganteng. Secara Alkitab itu jelas ada tentang pernyataan nabi-nabi bahwa dan murid-muridnya bahwa Yesus itu Tuhan. Ya. Coba kita ambil terjemahan yang Bible-nya Kristen ya, teman-teman ya. Di dalam Lukas 2 nomor 11. Tadi. Aku bacain ya. Coba kalau keliru bacaanku nanti teman-teman komplain ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu orang yang diurapi oleh Tuhan di kota Daud. Salah? Haleluya. Nah, itu benar. Benar itu. Kristus Tuhan. Kristus itu yang diurapi Tuhan. Saya ulang. Hari ini tunggu telah dulu, lahir bagimu juru selamat, Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Amin. Haleluya. Akhirnya terbukti juga. Haleluya. Maju. Amin. Oke, saya bacain ya. Jangan mundur, Maju. Saya bacain ya. Yang lain di mute dulu, gantian dong. Saya bacain. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu orang yang diurapi Tuhan. Jangan nggak ada dibilang orang yang diurapi, yaitu Kristus Tuhan. Kristus Tuhan di kota itu disampaikan oleh malaikat Gabriel. Jangan ganti namanya. Itu Fandi. Apa arti Kristus? Maksudnya gini, Fandi. Apa arti Kristus? Yang diurapi. Yang diurapi. Yaitu yang diurapi Tuhan di kota Daud, betul? Yang diurapi. Ya, tapi di situ dikatakan Kristus Tuhan. Kristus Ini Tuhan. baca yang benar Kristus ini. itu Tuhan. Jangan Bahasa Inggrisnya biar jelas. Bahasa Inggrisnya, oke. Aku baca bahasa Inggrisnya ya. Kalau kalian tidak mau terima bahasa Indonesianya. Yesus kan datang sebagai manusia. Baca dari Nanti itu Lord di sana bukan dari ayat 10 Sabar. Bang Romi di mute dulu, Bang Romi, satu-satu Bang Romi, biar selesai kita. Aku mau bacakan. Ini kitab masih terjemahannya loh, belum masuk original teks. Kalau masuk original teks nangis kalian nanti. Aku mau baca yang benar, nanti teman-teman pelajari original teksnya. Sabar dulu Bang Romi, saudara sabar dulu saudara ya. Aku baca yang benar nih, sesuai dengan terjemahan dalam original teks. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, seorang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Itu nggak ada gitu, nggak boleh. Hanya itu aja baca, nggak usah tambah-tambah.
Enggak. Teks aslinya aja. Itu udah Dengarkan aku bicara. Masih kelihatan bedanya nanti. Kelihatan bedanya nanti tuh. Masa kau pelintir, host? Ya, enggak maksud teman-teman. Arti dari Kristus itu apa? Arti dari Kristus itu apa? Mesias itu apa? Mesias tadi apa? Mesias tadi. Arti dari Kristus apa? Ini saya ulangi ya penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman Kristen kenapa nggak berani jawab loh? Aku yang ajar mereka. Ustaz. Mesias itu artinya yang diurapi adalah seorang orang yang diramalkan atau ditakdirkan akan menyelamatkan sekelompok orang dari nasib yang tidak diinginkan. Nah, siapa yang mengurapinya? Terus, siapa? Di dalam Judaisme, dengarkan dulu. Di dalam Judaisme, Mesias adalah raja yang diurapi dari garis keturunan Daud yang akan membebaskan Israel dari perbudakan asing dan memulihkan kejayaan Daud keemasannya. Orang-orang Daud percaya bahwa Mesias akan datang di masa depan untuk membawa kedamaian dan keadilan bagi umat manusia. Di Kristen, tunggu dulu, itu tadi Yahudi, sekarang di Kristen. Yesus dianggap sebagai Mesias yang telah datang dan membawa keselamatan bagi umat manusia melalui pengorbanannya. Yesus diyakini sebagai juru selamat dan penebus yang menyelamatkan manusia dari dosa dan kematian. Ternyata di Islam pun ada, dengar, tunggu, di Islam Nabi Isa, Yesus dianggap sebagai seorang nabi dan juga Mesias. Main hantam Chrome ini si Budarni nih. Iya, jangan main hantam kacau kayak gitu. kacau Jangan dihantam rata semua kayak mengalahkan gitu. Dajjal Mesias di Islam. Bentar lagi Buddha. Kenapa kalian potong? Matikan. Jangan hantam sembarangan. Kalau gitu gini berarti pertanyaannya, di Yahudi Mesias itu adalah manusia, di Islam disebut juga manusia, kenapa tiba-tiba di Kristen jadi Tuhan? Di Kristen pun juga manusia, dia datang sebagai manusia. Kan kami juga mengaku Yesus itu adalah manusia. Datang sebagai manusia dia. Aku bahasa Inggriskan ya. Mana Aku bahasa sih? Inggriskan yang tadi itu ya. Today born your Messiah, your Lord. Bukan your God. Itu Lord, bukan God. Itu maksudnya. Tuan tuh Tuan. Di 1 Korintus 8 ayat 6. 1 Korintus 8 ayat 6. Biar dipahami bahwa hanya ada satu Allah dan satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Baca itu. Ya kalau mau pakai Paulus nggak apa-apa. Anda kan memang pengikut Paulus, harus diikuti dalilnya gitu. Ya. Iya, betul. Jangan Paulus jadi korban terus. Iya. Kasihan juga Paulus. Makanya kalau kita kan pakai dalil Yesus. 1 Korintus 8 ayat 60 bacalah. Ya udah. Ya, soalnya gini loh, Bang, teman-teman Kristen ya. Paulus sendiri mengaku dia itu memang orang yang kerasukan roh jahat. Makanya dia menulis kitab itu terpengaruh itu. Masa begitu ayatnya bunyinya begitu. Ada. Itu. Gimana itu? Loh, sebentar. Bang Bir, bahkan gini ya, sampai-sampai Paulus berdoa kepada Tuhan agar roh jahatnya keluar dari tubuhnya, oleh Tuhan nggak dikabulkan loh. Waduh. Di mana itu ayatnya? Iya, memang benar begitu, Abang. Di dalam penderitaanku kuasamu menjadi nyata. Di dalam orang Kristen itu semakin ditindas, semakin dihina, semakin dibenci, semakin diolok-olok, kuasa Tuhan kita tuh bergantung sama Tuhan. Kalau begitu makanya bisa dirasuki setan. Kudus itu yang memang Orang-orang yang bisa kerasukan setan itu adalah orang-orang yang lemah. Apa yang diartikan oleh firman Kenapa? Tuhan. Iya. Jadi kalau memahami firman Tuhan tidak bisa menggunakan logika berpikir. Kalau Paulus itu adalah seorang nabi, tidak pernah sejarahnya dari zaman Nabi Adam sampai nabi yang lainnya itu, nabi Israel tidak pernah ada nabi kesurupan, nggak pernah. Nah, ini ada. Di mana dalilnya, Bang? Nggak ada. Di mana dalilnya? Musa nggak pernah kerasukan. Ya, Yosua nggak pernah kerasukan. Ya kerasukan, ya itu cuma Paulus. Ya. Paulus enggak Itu gini, Bang Bill, saya coba baca dulu ya. Saya baca dulu ya. Ini nih, enggak, kita buka perjanjian lama dulu ya, sebentar ya. Saya buka perjanjian lama dulu, nanti biar sinkron nih pemaparannya. Oke? Saya buka. Oke, sebentar ya. Di sini ada tentang bagaimana ketika Elohim itu akan menyesatkan pengajar palsu, ya kan? Di sini. Ini sebenarnya panjang ya, tapi di sini poinnya adalah bagaimana ada roh jahat, ada Gimana itu? 1 Raja-Raja 22. Nah, saya baca ini ada dari 20, bolehlah.
Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju perang supaya ia tewas di Ramot Galeb? Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah suatu roh, lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Jawab iblisnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ini nabi palsu ya. Ia berfirman, Tuhan berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Malah Tuhan menyuruh si iblis itu untuk berbuat demikian. Bahkan di 2:3-nya dikatakan, karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini, sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Jadi nabi palsu ciri-cirinya adalah dikasih roh dusta oleh Tuhan. Tuhan membantu. Nah, enggak ini gimana? Ya, Nah, Paulus gimana ya? Oke. 2 Korintus 2. Bukan, itu kan nubuatan, Ya, ini nih. itu kan kepada Enggak, ya ini kita baca ya. Ini kita baca ya. Ini kita baca. Korintus 2 berapa Bang Alif? 2 Korintus 2. Thessalonika lagi kan sampai saya yang salah. 2 Korintus. Ini saya baca dulu ya. 2 Korintus 12 dari 7. Nih, kita buka dari 7 nih. Nanti kita buka juga penjelasannya ya. Nih, kata Paulus, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Sebentar, iya nanti dijelaskan. Waduh, masuk tuh tentang hal itu. Hah? Gimana Bang Bil? Masuk sama yang tadi Iya, kita baca dulu. Oke. Masuk gimana? Nggak, sebentar kita baca dulu. Berikutnya nih. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku, tetapi ditolak oleh Tuhan. Berikutnya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku. Kasihan banget Paulus. Nah, di mana kita duri? Ya, duri dalam daging ya. Kita baca duri dalam daging ya. Iya, duri dalam daging dan utusan roh mengocoh ini utusan iblis. Sakit penyakit. Iya, kita baca ya, kita baca penjelasannya ya, tafsirannya nih. Misal kita buka ada penjelasan, ada full life. Coba kalau full life siapa di sini nih? Duri Paulus dihubungkan dengan kegiatan apa ini? Roh. Kita nggak ada literasi. Oh jahat teman, Pak Guru jahat. Kita nggak ada literasi seperti Nih. itu. Bro jahat Pak Guru. Alif, Kok Andi, kita tidak literasi kalian seperti kalah kalian sama begitu. Islam ya? Itu literasi Dengerin Muslim Islam bro. tuh Nggak ada. Ini komentari. Bisa aku mengartikan ayat itu. Bisa aku mengartikan ayat itu supaya jangan kalian sesat. Bisa. Diam dulu kalian ya. Ini artinya. Coba Henry. Nih, sebentar. Ini keterangannya. Bang Billy. Nah, Iya, biar ku artikan apa maksud ayat itu. 2 Korintus 12 ayat 7 itu menjelaskan tentang duri dalam daging yang Paulus terima. Ini adalah suatu kesulitan atau masalah yang diberikan Tuhan kepada Paulus untuk mencegahnya menjadi sombong. Ada roh iblis sampai mengocoh aku, kata Paulus. Gimana sih? Pelayanan Paulus kan disertai dengan roh jahat. Jangan kalian mengganggu pelintir. Kok pelintir? udah itu komentarinya. Udah yang berpelintir. Itulah Kristen artinya. loh itu. Itu komentarinya Mana ada Kristen Kristen itu. yang bikin itu literasi Kristen, Kak? Iya, ini ada Yerusalem, ada Full Life. Keyahudianmu dari mana, Bil? Loh kok Saya mempertanyakan tanya, keyahudian orang? Ini baca dulu ini. Dari mana, mewakili Jangan Yahudi dari dialihkan. mana Itu kamu? pengakuan Paulus ya, pengakuan Paulusnya bukan dari kita. Oh iya dong. Itu ada tujuannya, Abang. Itu ada tujuannya, Abang Ali. Nih, dijelaskan lagi. Ya iya, tadi udah bilang. Ini ada lagi nih. Ini ya. Nih, maksud duri dalam dagingku ini juga dijelaskan nih. Maksud duri dalam dagingku, maksudnya adalah kurang jelas. Barangkali sebuah penyakit dengan serangan hebat dan mendadak. Barangkali perlawanan dia Bukan itu artinya dari tadi yang pihak baca orang itu, Yahudi. bukan itu, salah itu. Ini ada Bukan. ini, dia kena serangan Bukan itu artinya. penyakit mendadak. Ada lagi dikatakan sebagai apa tadi? Di sini dijelaskan nih,
itu kan tadi duri itu, makanya ada utusan iblis masuk ke dalam dia. Ini loh, nih itu ada sebagai roh jahat. Bang Alif, Bang Nah, Alif. itu Alif. Iya, maksudnya. itu maksudnya. Kalau dibaca sampai terakhir, di situ kan dia bilang di dalam kelemahanku, kekuatanku menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Itu tujuannya apa? Supaya Bang Paulus Rasul Paulus ini tidak memegahkan diri, tidak menyombongkan diri, tapi berharap Paulus di sini meminta kepada Tuhan kan? Paulus di sini berdoa kepada Tuhan agar iblis itu mundur kan dari dirinya kan? Betul, benar. Nah, dikabulkan nggak oleh Tuhan? Tidak, memang tidak dikabulkan. Makanya Paulus nulis surat itu tidak lepas dari pengaruh iblis yang mengocoh dia. Dia tahu bahwa ada hanya satu Allah saja yang mampu membawa dia keluar dari persoalannya. Nah, tadi kalau sudah seizin Tuhan hinggap, maka itu merujuk kepada pengajar palsu. Kalau di raja-raja tadi. Berat-berat kali ketemu Islam. Paulus itu tidak pernah ya menyerongkan, membuat serong ajaran firman Tuhan ya. Apa? Dia bilang orang itu tidak membawa. Coba kita baca gini aja lah ya. Kesempurnaan dia bilang. Sebelum Paulus juga memang ajaran tentang Yesus ini juga sudah diserongkan ya. Coba kita lihat ya tentang sorga ya. Itu ada di Matius 11 ayat 12. Ya. Coba lihat saja Bang Bill dan ini host saya izin ada perlu saya parkun dulu ya. Oke, siap. Maaf ya, tadi udah japri itu. Oke, jadi coba kita lihat di Matius 11 ayat 12 lah. Jadi tentang apakah Alkitab kerajaan surga sudah diserong itu sudah ada sebelum Paulus datang. Jadi makanya Paulus dipilih karena itu. Halo? Ya, tapi berat juga tadi bukti ada teks mengatakan bahwa dia disinggapi roh jahat, itu berat juga itu. Iya, bukan gitu artinya. Ada artinya itu. Tadi sudah kubacakan ya ayatnya, tapi kalian mau nggak mau percaya. Memang Paulus mau itu kalian juga jahat gitu. Lebih itu percaya kalian dengan arti orang yang di luar dari kekristenan, kan aneh. Lah itu yang menulis komentarnya Kristen. Itu kan ada komentarinya tadi, Kristen yang bikin. Jadi kalau kamu buka Alkitab, kalau kamu buka Alkitab itu ada komentarinya, tafsir orang Kristen. Misalnya Matthew Henry Commentary yang paling terkenal itu. Dan ada yang lainnya, semua itu otoritas Kristen. Itu yang dibuka tadi semua data-data Kristen kok. Pilih, itu tadi kan tujuannya itu dibuat adalah untuk menjaga Paulus itu tetap rendah hati dan bergantung pada kasih karunia Elohim. Luar biasa. Makanya perangai-perangai Paulus selama dia penginjilan, mana pernah dia pembunuh, nggak pernah dia mengawini banyak orang, banyak wanita, atau merampok, atau segala kejahatan-kejahatan. Sembarang. Ada dia lakukan selama dia penginjilan. Makanya itu kami selalu menyampaikan kepada teman-teman Kristen, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kata Yesus, terhadap guru-guru palsu seperti Bang Fandi, Bang Juma, Bang Alif, dan guru-guru palsu yang lain. Nah, itu dia. Makanya Yesus bilang, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku, kata Yesus. Jadi nama Yesus itu dipakai dan dia gelarnya juga Kristus. Makanya kami sering menyampaikan kepada teman-teman Kristen bahwa yang teman-teman Kristen sembah itu adalah Yesus Kristus palsu. Itulah kepalsuan dirimu. Coba baca Yohanes. Kamu tidak ngerti ayat itu. Coba teman-teman Kristen, coba kita fokus ya. Di warning Yesus, wanti-wanti Yesus. Apa wanti-wantinya? Oke, di wanti-wanti Yesus bilang begini, itu perkataan Yesus semuanya. Yesus menyatakan dirinya Tuhan ya. Loh. Kenapa?
Abang? Abang, oke, kita baca dulu ya. Barang siapa membenci aku, yang membenci Bapakku. Itu loh, itu kata Yohanes. Yohanes sampaikan lagi, antikristus, siapa menyangkal anak, dia tidak memiliki Bapa. Itu kata Yohanes. Ya, itulah iya, barang siapa membenci anak aku juga membenci aku nih. Anak gue dibenci orang, gue juga marah, sama begitu. Ini berbicara tentang Allah sama Yesus ya. Siapa membenci? Iya, berarti Yesus anak itu bukan bapak. Orang anaknya misalnya dimarahin, bapaknya marah. Itu apa? Itu kamu udah kena sendiri. Anak, barang siapa benci kepada anak, dia benci kepada bapak. Iya benar. Anak gue dibenci sama orang, gue marah. Itu artinya anak gue bukan gue, tapi kedekatan kita sebagai ayah dan anak itu yang membuat kita punya hubungan emosional begitu ketika anak kita dijaga. Yesus itu bukan dari dunia ini, Abang. Abang harus paham itu bahwa Yesus itu dia bukan dari dunia ini, tapi dia dari surga. Masalahnya gini loh. Ayat 23 sampai 24. Ya, oke lagi nih ya. Kan juga jelas, aku bukan dari dunia ini. Iya, sabar dulu Bang Macu. Tenang dulu Bang Macu. Ya, siap. Inilah kenapa sering kami sampaikan bahwa ada 2 Kristus nih dalam Bible. Coba kita lihat dong. Peringatan Yesus sebelum Yesus itu terangkat ke surga menurut keimanan teman-teman Kristen. Nah, di dalam Matius 24, 23 sampai 26, itu kan Yesus sudah mewanti-wanti tuh murid-muridnya. Wahai murid-murid, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau lihat Mesias ada di sana, Mesias yang dimaksud Yesus ini siapa? Dirinya sendiri kan? Karena yang berpesan Yesus, betul? Jika orang berkata kamu lihat Yesus ada di sini atau Yesus ada di sana, pesan Yesus apa? Jangan kau percaya. Pertanyaan saya kepada teman-teman Kristen. Setelah Yesus terangkat ke surga, menurut keimanan teman-teman Kristen, berlaku nggak warning Yesus ini? Pas Yesus terangkat, belum datang, belum. Bukan belum ada. Emangnya sewaktu Yesus datang kepada Paulus sudah kilat memancar dari timur ke barat, udah berjatuhan bintang. Itu Darni, Yesus ini kan sebelum terangkat ke surga menurut keimanan teman-teman Kristen, pas dia terangkat, berlaku nggak wanti-wanti Yesus, peringatan Yesus tuh? Berlaku, Bang. Berlaku. 1000% berlaku, Abang. Kan itu kan nubuatan ke depan gitu. Setelah berlaku, Abang Fandi. Setelah berlaku wanti-wanti Yesus, setelah Yesus terangkat ke surga, ada nggak orang yang pernah mengaku bertemu Yesus? Iya, pasti Abang itulah Paulus. Hakimi lagi sama si Paulus. Tapi bukan ke situ arahnya, bukan itu arahnya. Kalian yang apa? Yang error. Bukan itu arahnya. Silakan Abang Fandi. Jadi menurut keimanan teman-teman Kristen, setelah Yesus Kristus terangkat ke surga, ada orang yang mengaku bertemu dengan Yesus. Pertanyaan saya, memakai nama Yesus apa bertemu Yesus, Bang? Bertemu dengan Yesus, katanya bertemu dengan Yesus Paulus doang, Bang. Ya, Paulus. Nah, pertanyaan saya, apakah teman-teman Kristen yang 4 orang di atas komal ini percaya Paulus bertemu Yesus? Bang Jimmy dulu. Bisa jadi, Bang. Kenapa enggak? Iya, percayalah. Biar ini percaya. Ada datanya. Bang beritakan percaya Paulus bertemu Yesus. 1000% percaya, Bang. Pertanyaan itu mulu. Percaya dong. Oke. Ada pertanyaan lain, Bang, yang lebih baik, lebih bagus lagi. Selalu. Sabar. Matius 24 nomor 26. Jadi, kata Yesus, apabila baca sampai 27 ya, jangan sampai 26. Baca 27. Poinnya ini loh yang kita harus dapat. Jadi kata Yesus. Poinnya di 27. Jangan penyesat, jangan guru palsu. 27 ya, ikut. Ayo mulai. Jadi kata Yesus, apabila orang berkata kepada kamu, lihat, ia ada di padang gurun. Ia yang di sini dimaksudkan Yesus kan? Yesus palsu tadi kan? Yesus palsu ada di padang gurun. Yesus palsu. Jangan bilang Yesus palsu. Belum seperti itu. Baca dulu ayatnya. Jangan terus di framing. Betul. Lanjut. Nah, udah betul tuh katanya betul. Coba dengar teman-teman Kristen, perikopnya siksaan yang berat dan Mesias palsu. Yesus ini kan ngomong tentang Mesias palsu. Betul? 1000% benar. Nah, makanya Yesus bilang di dalam Matius 24 nomor 26, apabila orang berkata kepada kamu, lihat Yesus palsu ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, iya ini yang dimaksud. Dibilang Yesus palsu ada di
Jangan dulu tambah-tambahi Bang Pandi. Jelas Tidak dulu ada, ngomongnya. Bang Pandi yang gagal paham ini. Oke, kita jelaskan. Oh, gimana sih? Nih. Aku tunjukin aja. Nih. Enggak, gini Itu loh. Yesus. Bang Fandi menjelaskan secara sesuai konteks. Konteksnya berbicara soal Mesias palsu kan. Iya betul. Konteksnya itu. Nah, makanya kata iya ini berarti Mesias palsu atau Yesus palsu. Kan di dalam 24-nya tadi dia bilang, nomor 4-nya, dia akan pakai nama Yesus nih. Dia akan memakai namaku. Penyesat itu akan datang memakai namaku dan gelarnya Mesias juga atau Kristus. Coba kita cari, kita baca selanjutnya. Lanjut. 26, jadi apabila orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias palsu atau Yesus palsu ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat, Yesus palsu ada di dalam bilik, pesan Yesus apa? Percaya. Percaya. Baca 27. Baca 27. Teman-teman Kristen Baca percaya? dulu 27. Kenapa teman-teman? Baca 27. Pertanyaannya. Baca 20. Kau nggak berani. Kau nggak berani membaca 27. Gampang pertanyaannya. Dengar ya, Baca aja dulu, 27. Bang Mandi. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatangan Mesias. Ada rupanya waktu Mesias itu datang kepada Paulus, ada rupanya memancar kilat dari barat, dari timur ke barat. Pertanyaan pertama itu Darni, dengarkan baik-baik. Yang Kristen dengarkan baik-baik. Pertanyaan pertama, kenapa kalian percaya dengan Paulus sementara Yesus bilang jangan percaya? Pesan Yesus kan jangan percaya. Itu Yesus memilih secara pribadi Paulus. Ada datanya Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Iya, sabar dulu itu Darni. Coba Bang Macu dulu deh. Dia memilih Bang Macu dulu. Satu. Siapa dulu yang minta? Ini kan sekolah minggu gratis nih. Coba Bang Macu. Pesan Yesus jangan percaya kalau ada orang bertemu Yesus palsu. Kenapa Anda percaya Paulus bertemu dengan Yesus? Silakan. Saya percaya, 1000% percaya Abang. Waktu kita lihat ya di Alkitab ya Abang ya, Abang yang ganteng. Kita lihat dulu. Kenapa sampai Paulus, kita yakini bahwa Paulus bertemu Yesus. Kita buka dulu ya. Oke. Matius 28 ayat 19, Abang ganteng. Coba kita bacalah, pakai Alkitab lah Abang. Matius 28 ayat 19, supaya kita jangan salah mengerti ya. Gila ke segala bangsa katanya. Jangan kau percaya. Baca dulu Abang. Baca dulu biar dipahami, jangan di ini. Baca dulu lah. Lanjut Bang, silakan saudara. Anda bawa tesis Anda, saya bawa tesis saya. Aku yang baca ayat 19 ya. Dengarkan. Baiklah. Ayat 19, 28 ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Aku menyertai kau sampai akhir zaman. Itulah perkataan penguasa. Iya. Oh, amin. Karena Bang Pandi, Yesus itu menyertai kita sampai akhir zaman. Jadi Roh Kudus itu yang dimintakan Tuhan itu untuk menyertai kita itu, sehingga waktu ketemu dengan Paulus itu bukan tubuh jasmani Yesus, tetapi Roh Kudus yang mempunyai kealahan, yang menggambarkan kealahan. Paulus itu tidak mampu melihatnya, makanya matanya buta. Ananias yang menyembuhkan, Tuhan Yesus yang menyuruh Ananias. Ada saksi, ada di TKP. Gitu. Bukan kayak si Pandi congor, hanya untuk memutarbalikkan Injil. Ngomong terus. Giliran saya. Kenapa kalian banyak orang? Aku sendiri nggak dikasih aku kesempatan ngomong. Coba. Saya mau ngomong Bang. Ya, Bang Jemi, gimana Bang Jemi? Percaya nggak Paulus? Saya percaya Bang. Silakan dijelaskan Bang. Soalnya begini Bang, itu kan kitab suci kami ya, seperti tadi Bang Billy juga punya kitab suci. Yang lebih layak ya menerjemahkan, mengartikan pasti grup dari kami. Pertama itu. Kedua, kalau kita kemarin saya kan udah bicara dengan Bang Juma, Abang kan otomatis pasti percaya dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah kitab penyempurna. Abang baca aja di surat Yasin nomor 14, lalu surat Al-Sad nomor 14, itu udah jelas dikatakan Paulus itu rasul. Begitu aja Bang. Pertama itu. Ada 3 rasul. Ada 3 rasul. Dan sudah dijelaskan. Surat Yasin. Dan ditafsirnya pun. Dan ditafsirnya Yes. pun Bang. Ditafsirnya bukan ditafsir oleh saya. Ditafsir
oleh cendekiawan alim ulama Muslim bahwa itu adalah Paulus, Petrus, dan Yohanes. Tahu saya siapa yang Paulus, nafsirnya? Johanna, Ya, Petrus. itu betul. Bang Itu Jimmy, orang Muslim, bukan Kristen yang Hidup. ya yang Coba, cuma semalam jangan itu, Bang. berisik, jangan kayak anak-anak lah. Apa? Satu-satu Bang Darmi, satu-satu. Kayak anak-anak aja. Apa penjelasan Bang Zuma soal dalil tersebut semalam? Bang Jimmy tangkap nggak? Ada dua jawaban tuh dikasih sama Bang Zuma. Jawaban pertama apa? Betul, tapi karena begini Bang, saya Jangan tapi jawaban pertama apa? Jawaban pertama Bang Zuma apa? nggak sependapat Bang, ya ngerti Bang Juma, cuman saya nggak sependapat. Nah, Cuman ini itu aja. masalahnya teman-teman Kristen yang sudah dijawab dibawa kembali. Coba inilah kelemahan. Padahal gamblang kali jawaban Bang Zuma semalam, ada dua jawaban loh. Waduh. Bikin aku panas kuping aja kau ini bikin narasi, gak boleh gitu lah. Nah itu dia Ini Ustaz. saya bantu bawain datanya lagi lah, ya ini ya. Ya, Saya buka. bantu bawain datanya. Digedein aja. Nah, Ini kan maksudnya ini nih kan, ini saya udah siapin tadi malam nih. Ibnu Katsir. Iya. Kalau tafsir Ibnu Katsir itu itu memuat sebuah informasi yang beredar. Oke? Itu poinnya. Jadi bukan sedang menyimpulkan itu kebenaran, bukan. Jadi ada informasi seperti ini, ada informasi seperti ini. Nah, itu dimuat. Kita buka dulu ya. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Di sini dikatakan apa nih? Surah Yasin nih, ayat 14 ya. Nih Yasin ayat 14. Id arsalna ilaihi musnaini fakaddabuhuma fa'azazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Nah, di sini dikatakan nih, contoh nih maksudnya kan. Nah, ada pendapat siapa nih? Ibnu Zurais di sini berkata nih, Ibnu Zurais telah meriwayatkan dari Wahab Ibnu Sulaiman dari Su'aib al-Jubai yang mengatakan bahwa nama kedua rasul pertama itu adalah Sam'un dan Yuhanna, sedangkan nama rasul yang ketiga adalah Paulus. Itu kan, ini bukan surat Yasin loh ya. Ini pendapat Ibnu Zurais yang dicatat di dalam tafsirnya Ibnu Katsir. Oke. Nah, ini tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu punya banyak kitab. Satu lagi kitabnya di mana? Oke, sebelum ke kitabnya, kita lihat dulu nih tentang pendapat-pendapat cerita Israiliyat. Orang-orang yang sebelumnya dia non-muslim, yang dia masih orang Nasrani, dia punya kisah di dalam kitab sebelumnya diceritakan. Cerita Israiliyat pada masa tabi'in. Pada masa tabi'in itu generasi kedua, di abad kedua ya. Yang dimana di situ adalah ini banyak bersumber dari Wahab bin Munabbih, seorang Yahudi dari Yaman yang masuk Islam, Muhammad ibnu Sa'ib al-Kalbi, Muqatil ibnu Sulaiman, Muhammad bin Marwan al-Saudi, dan Abdul Malik bin Abdul Aziz ibnu Zurais, seorang Nasrani berbangsa Romawi yang masuk Islam. Nah, pendapat dia itu berdasarkan ada kisah pendapat yang tadi dimuat itu. Lalu penjelasannya seperti apa? Kan gitu penjelasannya. Masih ada ini kitab Ibnu Katsir yang tadi yang dibahas tentang masalah Ibnu Zurais nih. Fakaddabu di sini mana ya? Baik, nih. Ibnu Zuraisnya catatan pribadinya gimana? Apa baik apa enggak tuh? Nah, di sini penjelasannya, pengukuhannya di sini pendapat-pendapat yang tadi. Ini kitabnya namanya Al-Bidayah wan Nihayah, sama kitab Ibnu Katsir dijelaskan apa? Karena Ismu Rasulaini Al-Awwalaini, yaitu nama dua utusan yang tadi nih ya, ini tadi an Su'aib an Jubai, ini Ibnu Zurais namanya di sini, an Wahab di sini jelaskan disebut sebagai Sam'un wa Yuhanna wa Ismu Salis, dan nama yang ketiga Paulus. Wa Qaryatu sebenarnya ini, wa Qaryati Antokia kan gitu. Nah, pendapat ini kan yang dibahas dijelaskan oleh dia. Wahada kaulun, dan pendapat kaul ini orang ini doi pujiddan, sangat lemah alias tertolak, penjelasannya juga ada. Gitu. Tidak bisa jadi rujukan karena kisah Israiliyat. Ya itu berarti udah dijelaskan secara detail itu, saya aja paham itu. Oleh mufasirnya sendiri di kitab yang berbeda memuat kisah yang sama. Dijelaskan. Jadi Katsir menyusun kembali ide yang ditulis atau catatan oleh siapa tadi namanya?
Ibnu Zurais, An-Jubai dan seterusnya. Ibnu Zurais itu. Nah, setelah diperiksa Ibnu Zurais itu ternyata enggak sahih ya. Pendapat yang lemah tidak bisa dijadikan rujukan. Ini menurut dia sendiri. Jadi metode sebentar. Nggak ada api. Ini asapnya yang bikin asapnya ini. Orang Nasrani dari Yunani yang menjadi mu'alaf dia berpendapat. Orang Nasrani dari Yunani ini yang tadi saya tampilkan ini namanya nih. Gini Bang, tidak ada api, tidak ada asap, disiram pakai air jadi mati. Nah ini, nih seorang Nasrani berbangsa Romawi yang masuk Islam, dia mengeluarkan sebuah pendapat. Ibnu Katsir itu metodenya. Jadi setiap ada ayat, ada berpendapat itu dari kalangan para tabi'in, itu dia masukkan di tafsirnya, bukan disuruh disimpulkan ini demikian, bukan. Ada yang mengatakan pendapatnya namanya ini, ada yang mengatakan pendapat namanya ini. Pendapat orang itu dimasukkan, itu metode memahami tafsir Ibnu Katsir. Tapi Ibnu Katsir punya klarifikasinya tersendiri. Menulis itu tafsir yang lemah gitu kan? Yang lemah pendapatnya, bahkan pendapat orang yang sangat lemah tidak bisa dijadikan rujukan karena dia punya keterangan di sini. Ya, itu catatan Ibnu Katsir sendiri soal komentar itu kan? Ya, gini loh, mungkin belum paham teman-teman Kristen ini. Jadi ada misalkan Bang beritakan mengatakan bahwa menceritakan tentang Paulus itu surah Yasin, ya kan, gitu kan? Tiba-tiba Ibnu Katsir ambil itu dan menjelaskan, "Woi, salah itu on." Jangan kayak gitu, enggak, lemah kau itu, lemah narasimu. Gitu teman-teman Kristen. Gini, untuk memantapkan Ibnu Katsir itu ada di dalam Ahli Imran 3, tunggu ya. Ahli Imran 3 ayat 52 sampai 54. Bisa berkata, dengar. Ini gimana bisa ini? Berkata, siapakah yang akan sebentar. untuk menegakkan enggak, agama masalahnya Allah? gini, masalahnya nanti ini pendapat yang lemah. Ibnu Katsir ini juga seorang, kalau dikatakan bisa dibilang istilahnya apologet juga. Kenapa? Karena ketika diutus itu negeri itu nggak dimusnahkan oleh Allah, oleh Tuhan tuh nggak dimusnahkan. Sementara di surah Yasin ini negeri itu dimusnahkan sebagaimana Sodom dan Gomora itu kan, dan negeri-negeri yang berkhianat. Kalau ini sementara di Yasin ini dijelaskan negeri itu dimusnahkan. Ya, gitu. Sementara ini tidak. Kuatkan dengan Ali Imran ini itu ayat itu mah Hawariyun, kaum Hawariyun beda, oi. Aduh, itu pengikut Nabi Isa, bukan Tuhan Nabi Isa. Udahlah, aku cuma meluruskan aja, aku sampai gatel tadi telinga. Udah jelas bang, makasih bang. Susah kali itu Darni ini. Kok nggak paham itu Darni? Kalian nggak mau mendengarkan? Kok nggak paham? Di situ kalian tolak. Sementara ini jadi gimana ini yang 12 Hawariyun itu bukan Hawariyun itu bukan pentuhan tetapi pengikut, pembela, Rasul. Murid. Rasul ini kan. Bahkan Nabi kami itu mengatakan setiap nabi itu memiliki hawarinya, memiliki pembela-pembelanya. Tunggu dulu Bang Alif. Rasul Isa Al-Masih kan Yohanes, sesuai dengan di Quran surat apa tadi? Masalahnya kalian itu ya, ini masalahnya ini juga ya teman-teman, bahayanya ya. Bahayanya tuh begini. Bahayanya begini, mohon maaf ya. Jadi ada orang diutus, tapi istilahnya pakai dari Al-Qur'an disebut rasul. Repotnya nanti ada tukang paket datang, itu rasul datang. Karena dibawa paket. Masalahnya kok utusan orang pun kok bilang rasul gitu loh. Nggak boleh gitu memahaminya. Rasul itu utusan Tuhan. Maksudnya konteksnya di situ. Kan ada Yohanes. Bahaya juga. Di situ tadi di Quran surat Yasin 13. Konteks membahas tentang Rasul itu tentang utusan. Contoh nih, Yesus ini adalah utusan Tuhan, di mana dia berkata dan percaya kepada Yesus yang telah engkau utus, artinya dia sebagai rasul di situ, utusan. Nah, yang dibahas tentang rasul itu adalah utusan Tuhan. Seperti Yesus pengakuannya dia itu sebagai utusan Tuhan. Jadi kalau nanti ke orang lain itu jangan dibilang rasul lagi. Setiap ada orang diutus dibilang rasul. Tukang paket datang nanti dibilang rasul. Tukang paket datang. Susah nanti. Cobalah ini. Kalau mau kalian tipu-tipu urusan kalian lah nanti di hadapan hakim. Ini kenapa kayak rendah kali Bu Darni ini? Bu Darni,
Kok kayak rendah kali SDM-nya? Bang Jimmy paham gak tadi yang dijelaskan Ustaz? Bu, SDM kalian yang rendah, tipu-tipu SDM kalian. Coba tenang dulu Bu Darni, Bang Fandi. Bang Alip, nanya lagi Bang Alip. Halo. Demi sekolah minggu saya tinggal ini materi saya lagi siapin. Wayahnya Bang Alip. Saya kurang jelas. Minta itu lagi Bang Alip, penjelasan lagi Bang Alip. Yang ayat Al-Safatnya Bang Alip, yang nomor 14-nya Bang Alip. Kalau abang minta dijelaskan lagi, seolah-olah percuma tadi malam dapat materi dari Bang Zuma, Bang. Masih hangat tadi malam itu. Ya, janganlah suruh diulang lagi. Jadi kalau merujuk kepada Paulus, bahkan gini, ada sebuah kajian, ada sebuah penelitian kitab para ulama itu yang menjelaskan. Nah, bahkan ini, tapi nanti saya intervensi, tapi ini di luar sebenarnya. Itu jadi memang ada pada kisah Paulus itu awalnya ikut juga mengajar itu. Nah, tapi dia itu membelot dari ajaran para hawariun. Paulus itu adalah orang, tapi ini saya karena dipaksa suruh ngomong nih. Ya, Paulus itu membelot dari ajaran para nabi dan para hawariun. Contoh, jangankan itu ya. Misal ketika dibahas tentang bagaimana, ini yang paling dasar sekali nih. Ketika Yesus datang itu untuk Bani Israel yang mengajarkan kitab para nabi, yang tidak dihilangkan hukum itu, Paulus bilang dibatalkan semua, sunat sudah tidak berguna. Banyak itu, hukum Taurat dianggap seperti sampah. Banyak itu pernyataannya, itu yang membelotnya. Apa penyebabnya? Pengaruh duri dalam daging yang disebut sebagai tadi apa? Ada roh dusta. Itu masalahnya. Makanya Yesus bilang hati-hati terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Dia menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya dia adalah serigala yang buas. Matius 7 nomor 15. Paulus bukan nabi. Kalian ini. KPR 13 nomor 1 dia nabi. Paulus Saya lagi cari data ya. Orangnya dia dikatakan sekali nabi. Hanya sekali itu aja dibilang dia nabi. Kalau enggak ada dia ada data yang paling mengerikan. Sebuah kajian penelitian bahwa pertemuan Yesus dengan Paulus itu dibahas dalam orang-orang dari hermeneutika Bible, orang-orang Kristen sendiri bahas. Itu sebenarnya itu sebuah karangan. Ya, bahkan dikatakan ini dalam sebuah kajiannya ya. Itu hanya mengutip kitabnya dewa-dewa Yunani, Euripides namanya, di mana di situ tentang contoh ada dewa Dionysius yang telah dianiaya. Nah, kutipan di situ, makanya mengapa engkau menganiaya aku? Gitu, itu kajiannya. Nah, kenapa makanya orang-orang contoh Bert Ehrman ya dan lain sebagainya, itulah pengaruhnya Paulus itu lagi terganggu kejiwaannya. Maaf kata ya, dalam sebuah National Library tentang medicine itu, bahwa ternyata memang Paulus itu kena penyakit epilepsi. Sebentar Bang, boleh nambah Bang, Saya Bang Alip. Begini Bang, menurut Abang kan Paulus, benar nggak Bang? Coba, menurut Abang kan Paulus sudah membelokkan ajaran dari Yesus kan Bang, betul nggak Bang sampai situ Bang? Iya. Ya, tapi kan semalam juga Bang Juma pun mengakui bahwa yang namanya Yesus itu mendirikan gerejanya itu memberikan mandat itu kepada Petrus Bang. Nah saya belum pernah. Nah, sebentar bang. Saya belum pernah mendengar. Maksudnya kalau ceritanya begitu, Petrus kan yang diberi kuasa, diberi jadi wakil katanya kan, begitu kan. Saya belum pernah mendengar ada perselisihan yang mendasar antara Petrus dengan Paulus Bang. Gitu Bang. Nah, Petrus sendiri kan diutus untuk bangsa yang bersunat. Nggak ada masalah loh kalau gitu. Petrus diutus untuk bangsa yang bersunat, berarti di kalangan bangsa Yahudi itu. Ada kok perseteruan mereka ketika makan nggak cuci tangan tuh ada itu. Nah itu, nggak maksudnya kan berkaitannya dengan ini loh. Kalau dia membahas tentang Petrusnya, ketika dibahas disepakati juga tadi malam, kalau dia itu memang untuk bangsa yang bersunat, artinya memang di situ dia nggak keluar untuk bangsa Yahudi. Nah benar juga kata Yesus. Jangan engkau pernah menyimpang dari bangsa Yahudi atau ke bangsa lain. Dan karena pengakuan Yesus sendiri memang diutus untuk Bani Israel. Seandainya kalian mengabarkan ke seluruh dunia, sebagaimana Nabi kami mencontohkan,
tetap kabarkanlah Yesus itu utusan Tuhan untuk Bani Israel. Di situ Bang dipahaminya. Bukan tiba-tiba Yesus itu di luar Bani Israel ditawarkan sebagai Tuhan. Ya nggak bisa loh. Di luar ajaran Yesus itu. Yesus tidak mengajarkan itu. Oke? Oke. Aku beneran izin pamit ini, waktuku udah habis, mohon maaf. Apa perseteruan Petrus dengan Paulus? Yesus sendiri yang boleh dibacakan. Akulah dia, ya. Jadi kalau bicara Paulus, ini kata Yesus sendiri ya, akulah dia. Jadi kalau kita mau lihat ayat pendukungnya, itu bisa dilihat di Yesaya. Akulah dia yang menghapus pemberontakanmu. Itu juga kata Yesus. Di situ juga ayat 4 dia bilang, akulah yang terdahulu, akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripadaku. Itu kata Yesus ya di Yesaya itu. Terus ayat 45-18, dialah Allah yang membentuk bumi dan menciptakannya supaya tidak kosong. Itu juga kata Yesaya 52, umatku akan mengenal namaku, akulah dia. Ya, semua umat mengenal nama, ya berarti Allah itu punya nama, gitu loh. Bang Billy. Yang coba dijelasin apa Bang Macu itu, nggak paham saya itu. Oke lah, baik ya, kita supaya diskusi lebih ini ya. Oke. Jadi intinya di sini begini, kalau Paulus itu menyerukan, berarti Paulus itu tidak akan mengabarkan tentang kematian Kristus. Tapi karena Paulus itu lebih cenderung ayatnya. Tadi Anda mengklaim mungkin ada beberapa literasi yang bisa. Ini host, sebelum saya turun yang tadi saya bilang ya, yang izin ya, ini sebelum saya turun, ini di sini udah masuk waktu asar. Yang tadi saya bilang, mohon maaf ini juga ya, ini pembelajaran. Ini saya cuma baca nampilkan data ya. Ini ada bagaimana ada perdebatan, perdiskusian. Ini kan di sini hermeneutika Bible ya, di sini dibaca. Dijum bang, dikit bang, kurang jelas bang. Dijum bang, tolong. Gimana? Habis ini saya mau turun dulu, mohon maaf saya tidak bisa melanjutkan. Iya, dijum aja bang, nggak apa-apa bang. Dijum, kurang gede bang. Nah. Nanti gini, nih. Ini bahasa Inggris aslinya, cuman ini gini ya. Saya cuman lagi buka-buka aja. Nah gini, di sini dibaca apa? Apakah Lukas mendasarkan kisah pertobatan Paulus pada drama kuno? Kitabnya ini namanya oleh Euripides. Nah gitu. Kitab Kisah Para Rasul memuat 3 kisah yang agak berbeda tentang pertobatan Paulus di jalan menuju Damaskus. Kisah Para Rasul 9, 3-8, ini kan yang mengaku bertemu kan, Saulus kan itu. 22 nomor 6 juga sama, dan 26, 12-19. Paulus tidak pernah menyebutkan pengalaman itu, tetapi pengalaman ini berbeda dalam hal-hal yang penting dari apa yang Paulus katakan tentang pertobatannya. Jika Lukas tidak mengetahui hal ini dan dari Paulus, ya, ia mungkin terinspirasi untuk menulis kisah ini dari sumber lain. Nah, ini udah nama penulis ini namanya mengklaim bahwa persamaan kisah antara Paulus dan kitab ini ya, bahkan ini berarti bahwa kisah pertobatan Paulus mungkin terinspirasi oleh drama tersebut. Nanti kita ada kisahnya. Nah, misalnya dikatakan, dia mengatakan bahwa bagian paralel tersebut menceritakan tentang dewa Dionysus yang mengeluh kepada Penteus tentang penganiayaan, sama seperti Yesus mengeluh kepada Paulus tentang penganiayaan, yang dimana di situ aku adalah Yesus yang kau aniayakan gitu. Nah ini sama pengakuannya ini. Sebuah pepatah yang terkenal di antara orang Yunani dan Romawi, tetapi tampaknya tidak pernah digunakan oleh orang Yahudi. Itu tapi masih panjang ya. Nah oke. Itu aja sih maksudnya yang tadi saya sampaikan. Penulisnya Enggak, ini sebuah perdiskusian ada di sini, boleh nanti ada yang saling aku saling bantah, penguat ini ada, buka aja itu nih. Pendapat siapa itu? Pendapat siapa? Ya ini dijelaskan di sini, ini buka Diskusi. Nah, ketika saya buka kitab ini ya, kitab ini memang ada. Kalau kita buka itu tentang bagaimana kitab Yunani ini sangat kental dengan kekristenan. Kitabnya masih ada kok. Kalau dibuka ini kitab ini ya, aduh, lama lah nanti kalau buka. Itu aja. Coba Anda buka aja nih. Buka aja kitab ini. Bukan loh tentang saya buka ya.
saya ketik dulu nih. Aduh, sebentar ya, saya ketik dulu. Bakai oleh RPDS. Oke, coba. Nah, ini saya buka nih. Contoh misal begini nih. Nih kalau kita lihat ya, ini kitabnya kan yang tadi disebutkan nih. The Bakai ini adalah sebuah tragedi Yunani karya Euripides yang pertama kali dipentaskan pada tahun 405 sebelum Masehi. Sebelum Yesus kitabnya itu. ada. Sebelum Iya, Paulus. sebelum Yesus sudah ada kitab-kitabnya. Kalau nggak salah ini ada jualannya juga kok kayaknya. Ada kitabnya nih. Ini mirip-mirip nih nanti ke Kristen nanti nih. Gambar-gambarnya kayak gini sejarahnya. Makanya Dewa Dionysus itu adalah yang mirip ketika peristiwa pengakuan Paulus dianiaya. Kan kalau di dalam kisah para apostolos kan Paulus, mengapa engkau menganiaya aku, kan gitu. Nah di situ dia bilang, Dionysius bilang kepada Pentus, mengapa engkau menganiaya aku. Nah gitu ibaratkan. Ya. Ini contoh, ini kitabnya. Kalau nggak salah ada di ini kitabnya, banyak lah penjelasannya. Buka aja Bang, teman-teman. Iya, nanti ada kok. Termasuk Itu pasti pendapat dan perdiskusian di luar dari Kristen kurasa ya. Itu termasuk dalam ajaran minumlah darahku dan makanlah tubuhku dalam bentuk roti dan ada anggur. di situ, ada di situ, ada. Itu sudah pembahasan ada, itu juga ada. jauh sebelum Yesus. Iya, di buku ini ada. Di buku ini ada memang. Ada, makanya ya dijelaskan di sini nih. Nanti sangat kental nuansanya dengan maaf ya kekristenan teman-teman gitu. Karena kitabnya ada lebih duluan, Iya, 305 sebelum Masehi ya Bang ya. Sebelum Masehi SM ya. Iya, 4 abad sebelum Masehi lah. Ngerti maksudnya Bang. Makasih Bang penjelasannya Bang. Oke. Ya, itu aja ya. Saya Bang Billy. sama-sama. Iya, makasih Bang. Bang Billy. Maaf Bang Billy. Abang Billy. Ya. Nah. Bang, ini aku mau nanya Bang. Izin pamit turun aja dulu ya sebelum dilanjut. Mohon maaf host dan semuanya, daripada saya tetap di atas terganggu terus telinga. Saya nggak fokus. Saya terima kasih. Insya Allah kalau memang perlu datanya nanti teman-teman kita Itu kan kasih. pendapat-pendapat, nggak apa-apa di diskusi. Ya udah biar Itu sebenarnya ngapain pergi Bang Alif? Biar aja di sini, nggak terganggu kok telinga kami. Ini kan sekolah minggu gratis, ada sekolah minggu yang versi berbayar. Jadi saya harus geser dulu. Ikutan Bang, kapan-kapan Bang. Ya ini yang berbayar lah. Kapan-kapan Bang Alif. Disinilah diuji iman-iman kami orang Kristen. Nah, di sini diuji. Siapa yang lemah, berguguranlah dia. Saya mau pamit budak nih, ampun. Soalnya saya di atas itu telinga saya terganggu terus dengan narasi-narasi penyesatan, makanya saya ikut ngomong terus. Oke, terima kasih semuanya yang menyimak dan juga di YouTube yang melive-kan. Alhamdulillah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bil dan semuanya. Mohon maaf. Waalaikumsalam Bang. Ya, waalaikumsalam. Bang Billy, aku mau turun Bang Billy sebentar Bang Billy. Sebentar Bang, aku mau turun. Bang Billy mau nanya dulu Bang Billy satu ke Bang Billy Bang. Kalau saya sih kan abang kan punya kitab saya, jadi beli saya abang yang lebih pantas menjelaskan. Makanya tadi soal Mesias pun saya udah beri jawaban kan ya abang kan oke ya ini saya cuma mau nanya ini aja Bang. Nanti sih sebenarnya nanti kapan-kapan saya mau masuk ke komalnya abang. Makanya tolong diberitahu ya Bang ya next time ya Bang. Saya cuma mau nanya doang ini Bang, menurut ajaran Yahudi abang gitu ya. Apa sih saya kalau nyebutnya apa ya kalau Yahudi itu Bang? Ya, bisa manggil akhi, brother gitu. Oh gitu ya, oke Bang. Oke Bang ya. Begini Bang, menurut abang kita kan tadi ini mengenai kisah kejadian Bang. Menurut abang ini, menurut yang ada di kitab abang, kan kisah kejadian nih. Adam dan Hawa itu diturunkan di Taman Eden, betul kan kurang lebih Bang? Taman Eden itu adanya di surga apa di bumi Bang? Itu aja Bang. Itu dibuat di sebelah timur di bumi gitu. Oh di bumi ya Bang ya? Dibuat dia di sebelah timur. Jadi teman-teman Islam salah dong. Katanya di surga Bang Billy. Setelah menciptakan 6 hari penciptaan, Tuhan menciptakan Taman Eden. Nah di situ bumi yang di luar Taman Eden itu belum pada tumbuh, masih berbentuk duri dan onak dan semak belukar, karena belum turun hujan. Nah, kenapa Tuhan menciptakan sebuah taman dan Adam diundang masuk ke situ untuk melihat contoh. Nih begini loh, nanti kamu kalau udah tumbuh bumi kamu akan seperti ini gitu.
Nah, Taman Eden sekarang sudah tidak ada di sini atau ada di dimensi lain. Nggak tahu, ada yang tahu di mana, nggak ada yang tahu. Bahwa Taman Eden itu adalah sebuah taman yang diciptakan Tuhan yang suci dan sepertinya digaibkan sekarang gitu. Berarti intinya di bumi apa di surga, Bang? Satu hal yang berbeda, Bang. Di bumi ya? Di bumi. Berarti oke. Makasih Bang Billy. Ya. Kabar-kabarin Bang ya. Saya permisi dulu ya. Di bumi. Iya. Bang, Billy, ada Bali, lagi 4 sungai Tigris, ya kan? Itu dia di bumi itu. Nggak mungkin ada di surga 4 sungai. Kalau orang teman-teman Islam, si Pandi, katanya awal pertama ciptaan itu di surga. Gimana itu Handi? Jawab. Pandi. Jangan pura-pura nengok. Karena itu kan taman itu kan waktu dibuat itu kan belum tumbuh, di bumi itu belum tumbuh, kan Adam itu diciptakan di luar Taman Eden, bukan di dalam Taman Eden dia diciptakan. Nah, waktu itu bumi yang dipijak oleh Adam dan Hawa di luar Taman Eden itu belum ada tumbuhan yang tumbuh, karena belum ada hujan turun. Nah, habis itu baru disuruh masuk untuk melihat nih kalau udah jadi nanti seperti ini, oke. Nah, habis itu karena Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ya dihilang, mungkin diangkat mungkin atau digaibkan, karena itu adalah Taman Firdaus yang suci, dibuat oleh Tuhan gitu. Dan ada diantaranya ada 4 sungai itu, makanya itu dikatakan di bumi. Kami pun orang Kristen mengakui penciptaan itu, penciptaan Adam dan Hawa itu berada di bumi. Nah, itu ini dia ayat Kejadian 1 Kejadian 2 ayat 1 sampai semuanya. Ini ada berapa sungai nih? Sungai Gideon, sungai apa lagi? Sungai Tigris. Ada 4 sungai di sekitar itu. Orang-orang yang suci, orang-orang yang mati dalam keadaan takut akan Tuhan, melakukan firman Tuhan menurut Yahudi ya. Mereka ada di Gan Eden, mereka ada di Taman Eden, disimpan di situ. Di Gan Eden, ya, semua orang-orang yang dari generasi yang belum lahir juga di situ, dan di Gan Eden itulah jiwa-jiwa seperti Musa, Abraham, Ishak, Yakub itu ditaruh di situ sampai waktu kebangkitannya nanti. Jadi itu ya, itu Darni. Sebelum dilanjut, tadi konklusinya sudah jelas semua ya dari Bang Billy, dari keimanan kitab teman-teman Yahudi itu tidak ada satupun nubuatan tentang Yesus. Itu yang pertama yang harus dicatat. Yang kedua, tidak ada nubuatan tentang Yesus. Yang pertama, tidak ada nubuatan tentang Yesus itu mati menebus dosa manusia. Itu tidak ada di dalam kitab Yahudi. Betul Bang Billy? Yang kedua, ada Tuhan, nggak ada Tuhan jadi nggak ada Tuhan turun jadi manusia di dalam perjanjian lama. Jangan dipaksain lagi. Itu sudah diajarin sama Bang Billy tadi. Oke? Ini kesimpulan kita ya. Ada. Ini kesimpulan kita. Jangan marah-marah lagi. Itu di kitab Yahudi. Ngapain marah? Itu kan pendapat kita. Enggak, itu konklusinya semua yang kita bahas tadi. Kan gitu. Di kitab Yahudi ada tadi itu. Belum terjawab kan? Bukan belum terjawab, mereka itu ada lebih dari satu, bukan. Nah itu tengoklah. Lebih dari satu jadi Tuhan juga, begitu maksudnya. Itu kalian memaksakan kitab orang, kalian paksakan. Kemana itu Bang Billy? Aduh, parah kali teman-teman Kristen ini. Ya buktikan aja bahwa Yesus akan datang menjadi raja. Dia akan datang menurut kitab Tanakh, kitab orang Yahudi. Dunia lama, ada nggak kata Yesus akan datang? Ada, itulah ayatnya. Yesaya 25 ayat 9. Ayat ada kata Yesus di situ. Belum ada kau jawab dari tadi. Oke, ini? Coba kita buka. Ayo. Yesaya 25 ayat 9. Tunggu. Ada Yesus. Inilah ya? Yesus itu yang datang. Oke, kita lihat Yesus ya. Ada kata Yesus kan kau bilang, bener nggak? Bukan, maksudnya kami di Kristen, Yesaya 25 ayat 9 ini. Ini untuk Yesus pasti nih, gitu. Iya, ada kata Yesusnya nggak? Iya, pendapat kami. Karena Tuhan kami Yesus yang turun. Di dalam kekristenan yang turun Yesus. Terserah Tuhan itu. Terus sekarang Bang Billy terangkan ini siapa ini? Tuhan siapa ini? Tabung gas kayak nggak masalah. Cuman oke lah, ayo terangkan ini. Yesaya 25 ayat 9 ini siapa ya? 20 ada nama Yesus nggak situ?
Enggak, ayo sekarang siapa ini menurut Yahudi? Iya. Yesaya 25 ayat 9. Ayo. Ada nama Yesusnya nggak? Ya kalau di sini nggak ada nama Yesus, tapi Nah, Tuhan udah, datang berarti Yesus. nggak ada. Oh, yang bilang sendiri. Yesus Tuhan. Jadi siapa ini Bang Billy? Saya baca ya. Iya, ya. baca. Ini Yesus atau bukan ya? Oke ya. Iya. Saya baca dulu sebelum masuk ke Ibu Derni punya. Saya baca dulu saya punya ya. 29 ayat berapa? Yesaya dulu tunggu saya baca aja. Saya sudah dapat. Ya, 29 ayat berapa? Yesaya 9 ayat 5. 29. Tidak, Yesaya 9 ayat 5 dulu. Kita baca dulu nanti baru ke Darmi tadi bilang Yesaya 29. Tunggu, Yesaya 9 ayat 5. Kita baca dulu Yesaya 9 ayat 5. Ya, betul. Coba. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Udah lahir apa akan lahir? Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Itulah. Terus Yesusnya di mana? Raja Damai itu siapa, Bang? Itu yang telah lahir itu siapa, Bang? Dengerin ya. Nanti bilang Allah tidak lahir lagi. Kan lahir itu siapa? Kalau telah lahir itu anaknya udah lahir atau belum zaman Yesaya? Iya, makanya lihat dulu kan. Sebab dulu pertanyaan saya, kalau udah lahir udah ada belum anaknya? Artinya ini nubuatan. Jangan dulu begini pertanyaan saya. Kelahiran Raja Damai. Aduh, kacau ini. Kan saya menulis begini. Pernyataan tentang kedatangan anak manusia. Tolong di tengah ya. Bang Macu, itu kata telah itu bukan nubuatan, Bang, karena dia telah lahir. Kalau belum lahir, akan lahir itu baru nubuatan. Itu bukan nubuatan. Nah, begini, seorang putra telah diberikan. Itu berarti ada penunjukan kuasa kepada satu pribadi, Yesus itu yang akan datang menyelamatkan manusia, Bang. Kata siapa? Ada Yesusnya nggak situ?